Mendekati akhir tahun gini, ternyata Vivo masih gencar nih ngeluarin HP seri barunya. Dan melalui Vivo Y02 ini, kini HP kelas entry level udah nggak kelihatan murah dan malah tampil mewah. Walau tetap ada minus di beberapa fitur, namun tetap bakal bikin sebagian orang tergiur dan penasaran dengan OS Android 12 Go Edition-nya. Seperti apa nih kelebihan dan kekurangan HP seharga 1,5 juta ini? Yuk kita unboxing dulu sebentar. Tampilan dusnya ciri khas Vivo terbaru saat ini. Ada tulisan Vivo Y02 serta sekilas desain bodi belakangnya. Dengan tampilan housing kamera yang simpel dan modelnya berbentuk cincin seperti ini. Di samping kanan dan kiri dus ada tulisan Vivo. Di bagian atas ada varian memori 3/32 GB dan di bawahnya polos saja. Baru di bagian belakang dus ada 3 selling point utamanya yang akan langsung kita bahas di videonya ya, biar nggak kelamaan review boxnya. Begitu pertama kali dibuka, langsung ada unit HP yang masih terbungkus plastik. Lalu ada stiker IMEI, buku manual dan kartu garansi, dan di bagian bawah ada charger bawaan berdaya 10 watt, dan kabel data bawaan yang masih bertipe micro USB. Terakhir masih dapat pin SIM tray ejector. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya, kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Saat lepas plastik pembungkusnya, kesan pertama ketika lihat bodi belakangnya ini sih memang cakep dan terasa mewah. Finishing doff-nya juga bikin gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Suka aja nih sama desain housing kameranya yang simpel namun tetap terlihat kekinian. Di kanan ada tombol volume dan power. Di kiri ada lubang kecil membuka slot dual SIM dan micro SD. Di atas ada lubang speaker. Lalu di bawahnya ada lubang mic, charger, dan jack audionya. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Vivo Y02. Pakai interface Vantage OS versi 12 yang berbasis OS Android 12 Go Edition. Dari about phone langsung terbaca kalau HP ini punya memori RAM 3 GB dan memori internal sebesar 32 GB yang sudah terpakai sebanyak 10 GB untuk sistem dan aplikasi bawaannya. Untuk pilihan menu di kameranya tergolong simpel dan tidak begitu banyak pilihan modenya. Untuk perekaman videonya pun hanya bisa mencapai 1080p di 30 fps. Kamera utamanya sendiri berukuran 8 MP, berapertur f2.0. Untuk kamera selfie-nya berukuran 5 MP yang support dengan face unlock. Asal di kondisi cukup cahaya, kualitas fotonya masih oke di kelas harganya. Bukan Vivo sih namanya kalau nggak bisa ngasih hasil foto yang bagus, bahkan di HP kelas entry-nya sekalipun. Berikut adalah beberapa contoh hasil foto dan videonya. Hai guys, jadi untuk kamera belakangnya kita set di Full HD ya, 1080p. Hai guys, jadi untuk kamera depannya sama-sama di 1080p. Oke, langsung aja kita tes penggunaan kamera depannya. Yang paling saya suka dari HP ini tuh pada bagian desainnya yang terlihat cakep dan mewah. Walaupun tetap sih kalau diketuk di bodi belakangnya gini, masih kerasa bagian kopongnya. Terus layar besar 6,51 inch-nya ini masih pakai desain layar poni plus resolusinya masih HD+, dengan refresh rate yang standar 60Hz. Walau begitu, kualitas layarnya udah termasuk oke nih, dan tingkat kecerahannya juga tergolong cukup terang. Buat nonton YouTube pun kualitas warnanya udah termasuk oke walau cuman pakai panel IPS. Cuma memang di bagian audionya masih pakai speaker yang bertipe mono. Untuk kualitas suaranya kurang lebih kayak gini nih.
Selain desain layar poni yang terasa udah ketinggalan zaman, chipset jadul sekelas Helio P22 juga masih digunakan di seri ini. Saat dites pakai AnTuTu versi terbaru pun skornya hanya mencapai 94 ribuan. Buat main game sekelas PUBG Mobile pun cuma bisa dapetin settingan smooth medium untuk settingan terbaiknya. Dan untuk gameplaynya juga terasa standar dan gak smooth banget. Apalagi sensor gironya juga nggak bisa diaktifkan. Jadi jelas ya game ini nggak recommended untuk dimainkan di HP ini. Tapi kalau cuma buat mainin game MOBA kayak Mobile Legends ini masih nggak masalah. Kalau tetap ada frame drop di momen tertentu, namun overall masih terasa playable dan masih tergolong nyaman untuk dimainkan. Apalagi HP ini punya kapasitas baterai 5000 mAh yang tentunya nggak bakal cepet habis kalau hanya untuk daily use yang standar. Terbukti pengetesan PC Mark-nya bisa mencapai 17 jaman. Sayangnya sih belum mendukung PC yang cepat dan masih bertipe micro USB nih. Minus yang cukup terasa untuk sebuah HP terbaru di penghujung tahun 2022 ini. Terus ada yang aneh nih kalau lihat speknya di PC Mark. Karena HP ini malah terbacanya pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dan speknya pun ternyata mirip punyanya Vivo iQOO 10. Dan saat dicek pakai aplikasi sensor box, lumayan banyak nih sensor yang absen di HP ini. Terus sebagai pengganti sensor jarinya, HP ini masih ada fitur Face Unlock yang terasa lebih simpel untuk digunakan. Kesimpulannya untuk sebuah HP kelas entry di harga 1,5 juta, Vivo Y02 ini memang lebih recommended untuk dijadikan HP daily yang difungsikan sesuai dengan kapasitas performa dan memorinya. Meski memori RAM-nya cuma 3GB, tapi dengan Android 12 Go Edition, setidaknya kinerja HP ini masih terasa cukup smooth jika untuk daily use yang standar. Tapi jangan berharap lebih kalau untuk kinerja yang berat ya guys. Nilai plusnya lagi terletak pada desain bodi belakangnya yang cukup tergolong cakep. Dan hasil kameranya juga nggak ngecewain. Buat yang tertarik untuk membeli seri ini, khususnya yang tinggal di Jogja, bisa langsung ke Prima Abadi aja ya guys. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.